Assalamualaikum saudaraku, kaum muslimin yang kuat dan cerdas. Buat kamu para hamba-hamba Allah, para pecinta Rasulullah, semoga hari-harimu selalu menyenangkan. Semoga badanmu selalu Allah sehatkan. Semoga rezekimu selalu Allah limpahkan. Saudaraku yang kuat dan cerdas, ada sebuah permisalan ketika seseorang menaiki kendaraannya, namun dia tidak memiliki tujuan. Badannya memang sudah ada di kendaraan, namun pikirannya masih melayang-layang. Tentu dia hanya menghabis-habiskan energi. Dia hanya akan termenung, menghabis-habiskan waktu dalam keadaan murung dan bingung. Jika dalam keadaan seperti itu, dia nekat untuk tancap gas, nekat untuk melanjutkan perjalanan, maka besar kemungkinan dia akan tersesat dan mengalami kecelakaan. Saudaraku, begitu jugalah halnya dengan kehidupan. Bila kita hidup tak punya arah dan tujuan, maka besar kemungkinan kita juga akan tersesat dan kecelakaan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas sedikit tentang apa itu tujuan hidup. Saudaraku yang cerdas, apa tujuan hidup kita di muka bumi ini? Pertanyaan yang terkesan sederhana, bukan? Namun banyak yang terjebak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah kuciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka selalu beribadah kepadaku. Saudaraku, dari ayat di atas bisa kita dapat jawabannya, bahwa tujuan utama kita hidup adalah beribadah kepada Allah. Selanjutnya timbul pertanyaan, apa itu ibadah? Dari ayat di atas juga bisa kita pahami bahwa apa saja yang kita perbuat di muka bumi ini, asalkan tujuan utamanya adalah Allah, maka itu disebut ibadah. Apapun itu, sholat, puasa, bekerja, belajar, berjualan, makan, minum, olahraga, dan lain sebagainya. Jika semuanya diniatkan agar mendapatkan ridha Allah, itulah ibadah. Manusia bisa bahagia apabila ia berhasil menemukan jati dirinya, menemukan tujuan hidupnya dengan benar dan terarah. Sebaliknya, manusia akan sangat menderita apabila ia tidak tahu jati dirinya, tidak mau mencari tujuan dan arah hidupnya dengan benar. Jadi pada akhirnya, cahaya dan hidayah Allah sangat kita butuhkan. Itulah yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kata Allah, Al-Quran ini adalah kitab yang tiada keraguan sedikit pun padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Saudaraku, itulah pondasi utama bangunan kehidupan kita. Jika pondasi kita kuat, maka kita akan menjalani kehidupan ini dengan terhormat. Namun jika pondasi kita lemah, atau bahkan tidak ada sama sekali, maka dipastikan
kita akan menjalani hidup ini dengan penuh kehinaan. Na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku, jadikan niat dan tujuan utama kita hanya Allah. Jadikan niat setiap gerak-gerik kita hanya tertuju kepada Allah. Jadikan hidup dan mati kita hanya karena Allah. Saudaraku yang beriman, janganlah kita coba-coba jauh dari Al-Quran. Jadilah kita sang pecinta Al-Quran. Saudaraku, jangan pula kita coba-coba jauh dari baginda Rasul. Jadilah kita pecinta Nabi Muhammad SAW dengan segenap hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Asr ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kata Allah, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, serta orang-orang yang saling berwasiat tentang kebenaran dan orang-orang yang saling berwasiat tentang kesabaran. Alhamdulillah, pujilah Allah sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita lewati hari kita tanpa bersalawat kepada Rasul. Jangan pula kita habiskan hari kita tanpa membaca dan memahami pesan-pesan Allah dalam Al-Quran. Ambillah pelajaran, wahai hamba yang cerdas. Semoga keberkahan berlimpah atas kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang kuat dan cerdas, sampai jumpa di edisi berikutnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.